Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga semuanya sehat selalu. Kembali kita di pedagogi, masih dalam tema kurikulum, menyambung pembahasan sebelumnya sampai pada standar kompetensi lulusan. Sebelumnya kita sudah membahas standar kompetensi lulusan di 3 domain, yakni domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Bapak Ibu serta mahasiswa-mahasiswi sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan standar kompetensi lulusan untuk tingkat sekolah dasar, berikut ini kita akan bahas kompetensi prasekolah, yakni untuk sekolah PAUD dan TK ya. Di sini ada, kita lihat dari 6 dimensi. Dimensi pertama yakni dimensi nilai agama dan moral yang meliputi mengenal nilai agama yang dianut, kemudian mengerjakan ibadah, berperilaku jujur, menolong, sopan, hormat, kemudian sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungannya, lalu mengetahui hari besar agama, kemudian menghormati dan toleransi terhadap agama orang lain atau agama temannya. Kemudian dari dimensi fisik dan motorik, ini motorik kasar, kemampuan gerakan tubuh seperti gerakan yang gerakan yang secara kasar itu, otot tricep, bicep. Kemudian motorik halus, kemampuan dan kelenturan, ya, seperti senam, gerakan tubuh secara pelan, ya, secara secara pasif. Kemudian menggunakan jari dan alat untuk mengekspresikan atau mengeksplorasi diri, ya, dan juga kesehatan dan perilaku keselamatan. Kemudian dimensi kognitif untuk yakni dimensi berpikir, yakni belajar dan menyelesaikan masalah sederhana. Kemudian berpikir logis, mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi pola berinisiatif, berencana dan mengenal sebab akibat, tapi masih dalam konteks anak-anak kecil ya. Untuk tingkat anak usia 5-6 tahun. Kemudian berpikir simbolik, kemampuan mengenal atau menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, dan mampu mengekspresikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar. Nah, kalau untuk yang dalam bentuk simbolik atau angka itu mungkin bukan belajar menghitung atau menghafal angka, tapi menyebut angka ya 1, 2, 3. Biasa anak-anak kecil kan ada yang sejak kecil sudah ada yang bisa menyebutkan angka dalam bahasa Inggris, 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Nah, seperti ini ya. Kemudian dimensi selanjutnya dimensi bahasa, seperti bahasa reseptif, kemampuan memahami cerita, perintah, aturan, menyenangi dan menghargai bacaan, mengekspresikan bahasa, kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan secara sederhana ya, menceritakan kembali yang diketahui, lalu belajar bahasa pragmatik dan mengekspresikan perasaan, ide dan keinginan dalam bentuk coret-coretan ya. Bahkan terkadang untuk anak-anak kecil ini di usia-usia PAUD atau TK mengekspresikan tulisan ini dalam bentuk coret-coretan di tembok ya, seperti itu ya. Kemudian keaksaraan, pemahaman terhadap hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf ya, seperti bagaimana suara ayam ya, kemudian bagaimana suara burung, bagaimana suara katak, seperti itu. Nah, kemudian dari dimensi berikutnya yakni dimensi sosial emosional, ini kesadaran diri, memperhatikan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain ya, dengan rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, perilaku sosial, kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan dirinya, perasaan orang lain, respon berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain, sikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan, tapi masih dalam konteks usia-usia anak-anak. Kemudian terakhir ada dimensi seni, yakni mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan musik, drama, beragam bidang seni lainnya, dan mampu mengapresiasi karya seni, gerak dan tari serta drama. Kan
di usia-usia anak TK kan suka ada di sekolah TK ya, lomba menari atau kupu-kupu serta tarian daerah lainnya. Ini sudah mulai dikenalkan pada anak-anak usia dini ya, ini untuk dimensi seni. Nah, baiklah Bapak Ibu serta mahasiswa-mahasiswi sekalian, kita masuk ke SKL, standar kompetensi lulusan, untuk kompetensi lulusan SD atau madrasah ibtidaiyah, SDLB atau paket A. Dimensi pertama, dimensi sikap, yakni kualifikasi kemampuannya yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap, pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, belajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani serta rohani, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitarnya, serta bangsa dan negara. Kemudian dari dimensi pengetahuan, yakni memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Ini mampu menaikkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Kemudian dimensi keterampilan, ini memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. Ini kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugasnya. Nah, ini gambaran kompetensi sekolah tingkat sekolah dasar ya, secara struktural seperti yang disebutkan tadi, dari 3 dimensi, yakni dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk implementasi dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan jenjang pendidikannya. Lalu SKL untuk kompetensi lulusan tingkat sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah atau SMPLB atau paket B. Dari dimensi sikap mungkin sama dengan kompetensi lulusan SD. Ini memiliki perilaku yang mencerminkan sikap, pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, belajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Untuk dimensi pengetahuan, di kompetensi lulusan SMP ini memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, ya, dan spesifik sederhana berkenaan dengan iptek, seni, dan budaya. Kalau tadi di tingkat SD itu memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar ya. Nah, kalau di tingkat SMP ini sudah masuk ke tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan iptek dan seni budaya. Kemudian dari dimensi keterampilan untuk tingkat kompetensi lulusan SMP memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Kalau di tingkat SD ini mungkin belum sampai ke secara mandiri ya, tapi kalau di SMP ini sudah pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari itu di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri, tidak seperti sebelumnya. Di tingkat SD itu masih dalam tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugasnya. Nah, kalau sudah di tingkat SMP ini sudah mulai belajar mandiri. Nah, ini adalah gambaran kompetensi sekolah menengah pertama secara struktur. Lihat di sini ada dari 3 dimensi: sikap, pengetahuan, keterampilan, seperti yang sebelum tadi di awal di atas. Nah, untuk implementasi dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan ini sama ya, memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan jenjang pendidikan. Kemudian ini adalah SKL untuk kompetensi lulusan SMA atau madrasah aliyah atau sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan, SMA luar biasa, dan paket C. Di mana untuk dimensi sikap ini juga sama, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap, pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, kemudian bertanggung jawab, belajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Kemudian dimensi pengetahuan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan iptek,
seni, dan budaya. Nah, ini mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitarnya, bangsa, negara, dan kawasan regional. Dan untuk dimensi keterampilan, ini memiliki keterampilan diri dan bertindak, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, memiliki melalui pendekatan ilmiah sebagai perkembangan dari yang dipelajari di satu pendidikan dan sumber lain secara mandiri, sama seperti di dimensi keterampilan di tahap di kompetisi lulusan sekolah menengah pertama. Ini secara strukturnya kompetensi sekolah menengah atas atau SMK ya, sama-sama dimensi sikap, pengetahuan, keterampilan. Hanya di sini untuk di keterampilan ini sudah berpikir LOT, HOT ya. LOT itu low order thinking skill dan HOT itu higher order thinking skills. Kemudian psikomotorik dan berbasis pengetahuan. Serta implementasi dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan juga memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan jenjang pendidikan. Dan ini juga untuk tingkat SMK bersama dengan tingkat SMA ya. Nah, selanjutnya untuk keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk membangun soft skill dan hard skill. Nah, ini bisa dilihat di grafik ini. Untuk tingkat SD, untuk pengetahuan atau knowledge itu masih di bawah tingkat siswa SMA, SMP. Semakin ke atas ilmu pengetahuannya itu semakin besar. Kemudian diikuti dengan skill. Kemudian untuk attitude, untuk semakin ke atas ini semakin mengecil ya. Artinya apa? Di tingkat SD pendidikan tentang attitude atau sikap, sopan santun, budi pekerti ini presentasinya lebih besar dibanding siswa SMP, SMA, dan perguruan tinggi, karena disinilah pondasi dasar ditanamkan pada siswa sejak dini ya. Kemudian untuk skill, kemampuan juga itu masih terbatas, tapi nanti bertahap untuk jenjang selanjutnya ini semakin untuk skill dan knowledge semakin banyak, semakin besar, apalagi di tingkat perguruan tinggi. Dan ini adalah keterkaitan kompetensi lulusan antar jenjang pendidikan. Di sini ada kompetensi lulusan SD atau madrasah ibtidaiyah sampai ke tingkat perguruan tinggi. Bisa dilihat di sini untuk proses perumusannya itu semakin jenjang semakin ke atas itu semakin tinggi. Ini didasari dengan himpunan kompetensi inti, himpunan kompetensi dasar, dan mata pelajaran. Kemudian keterkaitan antara kompetensi lulusan, kompetensi dasar, dan mata pelajaran untuk SD. Nah, ini untuk SD ya. Kalau tadi secara umum dari mulai SD sampai ke perguruan tinggi masih dasari dari himpunan kompetensi dasar dan mata pelajaran. Di kurikulum 2013 ini menekankan pentingnya penguatan kompetensi sikap, spiritual, dan sosial ya. Ya untuk lulusan. Nah, ini memanusiakan manusia. Nah, ini seperti teori belajar apa nih? Teori belajar humanistik ya, memanusiakan manusia. Jadi tingkat kompetensi lulusannya bisa dilihat di sini grafiknya semakin bertambah, tingkatan jenjangnya semakin naik ya. Tingkat kompetensi lulusan juga semakin tinggi. Ini adalah proses pengurusannya. Ini adalah integrasi vertikal, semakin ke kanan semakin ke atas, artinya semakin tinggi aspek kompetensi lulusan. Selanjutnya kita akan masuk ke kompetensi inti dan kompetensi dasar yang biasa disebut dengan KI dan KD. Pertama kita akan bahas tentang KI. Pengertian kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Nah, kompetensi ini merupakan elemen baru dalam dunia pendidikan yang tidak dimiliki oleh kurikulum sebelumnya. Jadi di kurikulum 2013 inilah kompetensi ini merupakan kompetensi elemen baru ya dalam dunia pendidikan ya. Nah, kompetensi inti ini memiliki kedudukan yang sama dengan standar kompetensi yang digunakan pada kurikulum tingkat satu pendidikan di KTSP, di kurikulum
sebelum kurikulum 2013. Tapi sebelum KTSP ini belum ada untuk kompetensi inti ini. Nah, untuk standar kompetensi lulusan meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Nah, kompetensi ini merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Nah, di dalam mempermudah operasionalnya, kompetensi inti ini pada ranah sikap dibedakan menjadi dua, yakni sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual ini terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. Sedangkan sikap sosial terkait dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Nah, pemilahan pada ranah sikap ini menjadi hal penting yang membedakan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Selanjutnya, kompetensi ini mencakup 4 dimensi yang mencerminkan pertama kompetensi inti 1 yang disebut KI1, yakni untuk kompetensi inti sikap spiritual. Dan yang kedua kompetensi inti 2, yakni disebut juga KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Lalu yang ketiga kompetensi inti 3 atau disebut KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan yang keempat kompetensi inti 4 atau KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Fungsi dan tujuan kompetensi inti ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013, mana kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Ya. Kompetensi inti dimaksud pada mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan seperti yang disebutkan tadi KI1, KI2 sampai KI4 yang berfungsi sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL. Selanjutnya hubungan antara SKL dengan KI, ya, hubungan standar kompetensi lulusan dengan kompetensi inti, di mana di standar kompetensi lulusan sikap dan perilaku, yakni menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan, yaitu pertama beriman, berakhlak mulia, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, sopan santun, rasa ingin tahu, estetika, percaya diri, motivasi internal, kemudian toleransi, gotong royong, kerjasama dan musyawarah, lalu pola hidup sehat, ramah lingkungan, patriotik, dan cinta perdamaian. Dan untuk dimensi keterampilan, yakni mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, mencipta, seperti membaca, menulis, menghitung, menggambar, mengarang, ya, mengarang cerita, kemudian menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, mencipta, ya, seperti produk kreatif, ya, prakarya, seperti itu. Dan dimensi pengetahuan, yakni mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, serta mengevaluasi, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, manusia, bangsa, negara, tanah air, dan dunia. Nah, ini di kompetensi inti, dimensi sikap dan perilaku ini, yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua mengembangkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif, dan proaktif, dan sebagainya, ya. Menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian keterkaitan dimensi keterampilan di SKL ini, di kompetensi inti, ya, ini memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan suatu masalah atau problem. Keempat, berkaitan SKL di dimensi pengetahuan,
Nah, ini di kompetensi inti mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswa sekalian, selanjutnya kita masuk ke KD ya, atau kompetensi dasar. Pengertian dari kompetensi dasar atau KD ini merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar ini adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Ya, jadi KD ini kemampuan untuk mencapai KI yang harus diperoleh peserta didik melalui proses pembelajaran. Dan kompetensi dasar ini berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Nah, di dalam setiap rumusan KD atau kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi dasar ini berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sama dengan KI ya, yang bersumber pada kompetensi inti. Nah, ini dia, karena sumbernya dari KI, makanya sama. Ini ada dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik. Nah, kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik setiap peserta didik, baik itu kemampuan awal dan ciri suatu dari mata pelajaran. Fungsi dan tujuannya kompetensi dasar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, kompetensi dasar itu merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti (KI). Kompetensi dasar dikembangkan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, mata pelajaran, atau mata kuliah sesuai dengan kompetensi inti atau KI. Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswa sekalian, selanjutnya kita masuk ke struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten mata pelajaran dalam kurikulum, kemudian distribusi konten dalam semester atau tahunan, kemudian beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Nah, struktur kurikulum ini juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Nah, pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang atau yang ke depan adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Jadi di dalam struktur kurikulum itu ada mencakup beban belajar, jumlah mata pelajarannya, serta per jam mata pelajarannya berapa jam, kemudian per semester itu ada berapa jam mata pelajaran, nah seperti itu. Nah, struktur kurikulum untuk PAUD ya, untuk PAUD itu berisi program pengembangan pribadi anak. Dan untuk tingkat sekolah dasar ya, satuan pendidikan dasar, di struktur kurikulum itu berisi muatan umum seperti muatan nasional untuk satuan pendidikan dan mulok atau muatan lokal untuk satuan pendidikan sesuai dengan potensi dan keunikan lokal. Kemudian untuk tingkat sekolah menengah pertama atau satuan pendidikan menengah itu terdiri atas muatan umum, muatan nasional untuk satuan pendidikan dan muatan lokal untuk satuan pendidikan sesuai dengan potensi dan keunikan lokal. Lalu muatan peminatan akademik dan juga muatan peminatan kejuruan. Nah, ini untuk SMK ya. Dan muatan pilihan lintas minat, pendalaman minat, seperti kalau di SMA itu ada IPA, ada IPS, nah, seperti itu. Kemudian juga ada struktur kurikulum untuk pendidikan non-formal, yang ini berisi program pengembangan kecakapan hidup. Nah, untuk struktur kurikulum tingkat satuan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni dan budaya, penjaskes, keterampilan, kejuruan, dan muatan lokal. Ini dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan.
Selanjutnya untuk tingkat SMP atau madrasah sanawiyah atau juga mungkin sekolah menengah pertama luar biasa atau bentuk lain yang sederajat, terdiri atas muatan pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni budaya, penjaskes, dan mulok atau muatan lokal. Ini juga sama, dapat diorganisasikan dalam satu atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan. Untuk pendidikan menengah, ini terdiri atas muatan umum untuk SMA atau madrasah aliyah atau SMA LB yang untuk sekolah menengah atas luar biasa, dan SMK atau madrasah aliyah kejuruan. Ada kemudian juga muatan peminatan akademik untuk SMA atau madrasah aliyah dan SMK atau madrasah aliyah kejuruan. Lalu muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat untuk SMA atau MA ya, atau SMA LB, ini seperti IPA dan IPS. Kemudian muatan peminatan kejuruan untuk SMK atau madrasah aliyah kejuruan seperti sekolah menengah kejuruan bisnis manajemen. Ini ada muatan peminatan di akuntansi dan akuntansi keuangan dan lembaga, otomatisasi perkantoran. Ada juga kejuruan teknis seperti otomotif, nah, seperti itu ya. Lalu muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat untuk SMK dan madrasah aliyah kejuruan. Selanjutnya pendidikan menengah terdiri atas muatan umum untuk SMA atau madrasah aliyah, SMA LB, dan SMK atau madrasah aliyah kejuruan terdiri atas muatan pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni budaya, penjaskes, dan keterampilan kejuruan, serta muatan lokal. Dan pendidikan menengah terdiri atas muatan peminatan akademik SMA atau madrasah aliyah atau pendidikan lain yang sederajat, terdiri atas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa dan budaya, atau peminatan lainnya. Ini kalau di SMA kita lihat ada kelas IPA, kelas IPS, dan kelas bahasa. Untuk pendidikan menengah terdiri atas muatan peminatan kejuruan. Ini untuk SMK dan madrasah aliyah kejuruan. Ini bentuk lain yang sederajat terdiri atas teknologi dan rekayasa. Ini seperti otomotif ini masuk di sini. Lalu kesehatan seperti sekolah menengah farmasi ya, seni kerajinan dan pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi ya seperti sekolah telekomunikasi ya, agribisnis dan agroteknologi, bisnis dan manajemen seperti akuntansi dan otomatisasi perkantoran. Lalu ada perikanan dan kelautan atau pemilihan lain yang diperlukan di masyarakat. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai muatan peminatan akademik dan muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat untuk sekolah menengah atas serta muatan peminatan kejuruan dan pilihan lintas minat atau pendalaman minat untuk sekolah menengah kejuruan diatur dalam peraturan menteri. Untuk pendidikan non formal terdiri atas struktur kurikulum pendidikan non formal. Ini yang berisi program pengembangan kecakapan hidup yang mencakup keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, dan jiwa wirausaha mandiri serta kompetensi dalam bidang tertentu. Kemudian struktur kurikulum pendidikan non formal terdiri atas struktur kurikulum yang pertama satuan pendidikan non formal dan program pendidikan non formal. Ini banyak sekali seperti di balai latihan kerja ya. Ini kan ada program pendidikan seperti tata busana, tata boga, dan kelas dan sebagainya. Nah, ini adalah keterpaduan antar jenjang. Di kurikulum 2013 itu adalah usaha yang terpadu antara rekonstruksi kompetensi ya atau SKL kan, kompetensi lulusan dengan kesesuaian dan kecukupan keluasan dan kedalaman materi. Kemudian yang ketiga, revolusi pembelajaran dan reformasi penilaian. Nah, di sini bisa kita lihat untuk SD itu terdiri dari tematik terpadu, sedangkan untuk tingkat SMP tematik terpadu dan mata pelajaran. Untuk tingkat SMA atau sekolah menengah kejuruan itu tematik dan mata pelajaran.
Dan untuk perguruan tinggi itu tematik dan mata kuliah. Selanjutnya perbedaan esensial kurikulum 2013 dibanding kurikulum sebelumnya. Nah, di KTSP di kurikulum tahun 2006, tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu belum terintegratif ya, belum tergabung, belum terintegrasi. Sedangkan di kurikulum K13 atau kurikulum 2013, tematik integratif untuk kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kelas 1 sampai 6 SD itu sudah terintegrasi ya untuk tematik ya. Kemudian teknologi informasi, dan di KTSP 2006 teknologi informasi dan komunikasi adalah mata pelajaran tersendiri. Sedangkan di K13 kurikulum 2013, teknologi informasi dan komunikasi merupakan sarana pembelajaran, dipergunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran lain. Jadi apalagi di zaman pandemi ya, ini TIK ini sangat dibutuhkan sekali, seperti pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh. Ini yang pasti ini juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, bahasa Indonesia di KTSP 2006, bahasa Indonesia sebagai pengetahuan, sedangkan di K13 kurikulum 2012, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan carrier of knowledge. Nah, untuk perbedaan selanjutnya di KTSP kurikulum 2006, untuk SMA ada penjurusan sejak kelas 11 ya. Sedangkan di kurikulum 2013 tidak ada penjurusan di SMA. Ada mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat. Jadi kita ingat zaman dulu ya, waktu KTSP ya, zaman KTSP itu untuk penjurusan itu baru dimulai di kelas 11, kelas 10 belum. Nah, belum ada penjurusan, masih umum ya, general. Zaman dulu ada apa namanya, fisika, biologi kalau nggak salah, kalau di tahun-tahun sebelumnya fisika, biologi, dan IPS ya, sosial. Kalau sekarang ini kan dari kelas 10 sudah apa namanya, sudah ada, ini kan mau kemana, mau IPA atau IPS gitu. Nah, untuk perbedaan selanjutnya di KTSP 2006, SMA dan SMK tanpa kesamaan kompetensi. Sedangkan di K13 kurikulum 2013, SMA dan SMK memiliki mata pelajaran wajib yang sama terkait dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan terakhir, perbedaan esensial dari kurikulum 2006 dan 2013, ini penjurusan di SMK nih sangat detail sampai keahlian kalau di kurikulum 2006. Nah, kalau di kurikulum 2013 penjurusan di SMK tidak terlalu detail sampai bidang studi. Nah, di dalamnya terdapat pengelompokan peminatan dan pendalaman. Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi sekalian, selanjutnya kita masuk ke IPK atau indikator pencapaian kompetensi. IPK itu adalah penanda pencapaian kompetensi dasar atau KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, IPK ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik siswa atau mata pelajaran serta satuan pendidikan, dan juga potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi ya. Nah, dalam mengembangkan IPK itu perlu mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama yaitu tuntutan kompetensi. Tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan di dalam KD atau kompetensi dasar. Lalu yang kedua, karakteristik mata pelajaran, juga karakteristik siswa dan karakteristik sekolahnya. Kemudian yang ketiga, perlu juga mempertimbangkan potensi dan kebutuhan. Ini kebutuhan siswa, kebutuhan masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengembangkan pencapaian kompetensi dasar. Oleh karena itu, IPK berfungsi sebagai, yang pertama itu sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Nah, kenapa? Karena pengembangan materi pembelajaran itu harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan IPK yang dirumuskan secara cermat, dan juga dapat memberikan arah pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa sekolah serta lingkungan. Kemudian juga yang kedua, berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, di mana pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai IPK yang dikembangkan, karena IPK dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Nah, IPK yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural
menunjukkan agar kegiatan belajar dilakukan tidak dengan strategi ekspositori, melainkan lebih tepat dengan strategi discovery atau inquiry. Dan kemudian fungsi IPK selanjutnya adalah sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar, di mana bahan ajar itu perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi siswa. Nah, pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan IPK sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Dan fungsi IPK yang keempat sebagai pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Nah, Bapak Ibu serta mahasiswa-mahasiswi sekalian, selanjutnya kita masuk ke silabus. Silabus mata pelajaran itu merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Nah, silabus paling sedikit memuat identitas pelajaran, kemudian identitas sekolah, identitas inti, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar, ya, seperti bagaimana sumber belajar, apa dari buku, daftar dari sumber literasi lainnya, apakah dari online gitu ya. Nah, silabus itu disusun untuk 1 tahun pelajaran. Nah, penyusunan silabus itu dapat dibuat untuk tiap semester. Nah, ini boleh dibuat per semester atau dibuat sekaligus per 1 tahun. Nah, penyusunan silabus ini dilakukan dengan prinsip keselarasan, yakni keselarasan antara ide, desain, ya, pelaksanaan kurikulum, kemudian kemudahan guru dalam mengajar, kemudahan bagi peserta didik dalam belajar, kemudian juga keselarasan antara keterukuran pencapaian kompetensi, kemudian kebermaknaan dan kebermanfaatan untuk dipelajari sebagai bekal untuk kehidupan dan kelanjutan pendidikan peserta didik nantinya ke depan. Kemudian silabus itu juga paling sedikitnya itu harus memuat beberapa komponen yang seperti disebutkan tadi di awal. Ini yang pertama itu dia harus ada identitas mata pelajaran, ya, khusus SMP Madrasah Sanawiyah, SMP luar biasa atau paket B, dan juga SMA Madrasah Aliyah, sekolah menengah atas luar biasa, kemudian SMK Madrasah Aliyah Kejuruan, paket C atau paket C Kejuruan. Kemudian juga silabus juga harus memuat adanya identitas sekolah yang meliputi nama satuan pendidikan, juga beserta kelas berapa gitu ya. Kemudian juga memuat kompetensi inti. Nah, ini merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kemudian juga silabus itu juga harus memuat selain kompetensi juga harus ada kompetensi dasar yang merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait dengan muatan atau mata pelajaran. Dan juga silabus itu memuat tema ya, khusus untuk seperti ini, tema ini khusus untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar luar biasa atau paket A ya. Ini kan kurikulum 2013 yang saat ini untuk siswa sekolah dasar itu kan sebenarnya tematik ya. Maka itu jadi dalam silabusnya pun ada memuat tentang tema. Lalu ada materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi ya atau IPK. Lalu selanjutnya juga harus memuat pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian juga ada penilaian, di mana penilaian itu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik dari semua mata pelajaran atau kegiatan di dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Nah, untuk itu harus ada resultnya gitu.
Jadi dikumpulkan tuh data-data dan hasil informasi yang didapat dari hasil pembelajaran. Kemudian juga memuat alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam suatu kurikulum untuk satu semester atau dalam satu tahun. Dan yang terakhir itu juga harus memuat sumber belajar. Nah, dari mana nih sumber belajarnya? Sumber literasinya dari mana? Itu dapat berupa buku, ya mungkin media cetak, ya majalah, koran, dan sebagainya, serta media elektronik, atau mungkin dari alam sekitar ini, lingkungan, gitu ya, atau juga sumber belajar lain yang relevan. Apalagi kalau sekarang ini zaman teknologi informasi dan komunikasi, itu banyak juga bisa diambil dari sumber-sumber yang bersumber dari internet atau online. Ya, lanjut lagi setelah komponen utama kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013 ini ada gambaran komponen-komponen yang ada dalam kurikulum 2013. Yang pertama ada pengembangan, lalu rancangan implementasi, proses pembelajaran, dan monitoring serta evaluasi. Kemudian kalau kita tarik ke bawahnya di dalam kurikulum 2013 itu ada kerangka dasar, SK atau struktur kurikulum, ada silabus dan RPP. Namun dalam pembahasan kita kali ini karena ini menyangkut pedagogi, mungkin kita tidak membahas RPP karena untuk pembahasan RPP ini cukup panjang. Jadi mungkin bisa diberikan dalam sesi tertentu ya. Dan terakhir sebagai penutup, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kurikulum itu bisa diibaratkan kalau kita gambarkan sebuah mobil dengan pengendara. Itu kalau mobil ingin pergi ke satu tempat, dimulai dari start awal, itu bisa diibaratkan awal itu adalah awal semester atau awal kelas berapa nih, kelas 1 kan, atau tingkat dasar sekolah SMP. Nah, itu ingin mencapai garis finish. Ya, kalau awalnya ingin mencapai garis finish berarti ingin mencapai akhir. Kalau diibaratkan awalnya itu adalah semester 1, ingin akhirnya aja adalah lanjut ke semester 2. Nah, kalau awalnya kelas berapa, katakan kelas 1 atau kelas 7, di finishnya naik ke kelas 8. Nah, kalau awalnya SMP, finishnya naik ke SMA. Nah, di mana mobil yang dikendarai itu perlu bahan bakar. Nah, bahan bakar itu materi. Nah, ini mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar yang berisi pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan pengendaranya itu harus memiliki sikap dalam mengendarakan kendaraan dari start menuju finish. Nah, sikap inilah digambarkan dalam kompetensi inti sikap, lalu kompetensi dasar sikap yang berisi spiritual dan sosial. Nah, pengendaranya kalau spiritualnya tidak baik, akhlaknya tidak baik, perilaku tidak baik, otomatis dalam perjalanannya membawa mobil ugal-ugalan atau oleng, sehingga bisa jadi tidak sampai ke finish, ya, celaka di tengah jalan. Itu diibaratkan siswa dalam proses pembelajaran dari mulai awal, di tengah perjalanannya mengalami gangguan, apakah bolos, ya nakal, tawuran, dan sebagainya. Ini ibaratnya seperti itu. Nah, inilah dapat kita ambil kesimpulan dan berupa gambaran sebuah kurikulum adalah sebuah jalan, ya, sebuah jembatan menuju dari start menuju finish. Ya, demikian pembahasan kita mengenai kurikulum terkait dengan mata kuliah pedagogi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pedagogi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan semoga tetap sehat selalu.